يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي هديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي أتيت بالسلام والهدى محمد، يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، Teman-teman, perkenalkan nama saya Kang Jul. Saya dari Kabut Indonesia. Saya panggilnya apa nih? Teman-teman, adik-adik, anak-anak. Anak-anak sudah punya anak-anak gigi. Udah bisa. Wah, anak-anak adik-adik. Adik-adik, baiklah. Karena kalian seperti yang saya. Orang-orang yang berpendidikan rata-rata yang ingat. Makanya saya umpetin gelar saya. Paham ya? Jadi untuk peduli terhadap sampah, siapapun yang merasa manusia hidup di dunia itu yang harus peduli terhadap lingkungan ini, terutama saat ini adalah kaitannya dengan sampah yang sangat darurat. Kami Kabut Indonesia, saya hanya peduli saja terhadap lingkungan yang sekarang sangat mengkhawatirkan. Nah, maka kami berkumpulan di satu organisasi namanya Kabut. Ada yang tahu Kabut? Kabut itu bukan kabut yang kalian terhadap alam. Di sini di berapa ratus orang? 300-an. Siapa yang merasa dirinya sudah mulai peduli terhadap alam ini? Cukup banyak. Ada yang belum peduli, ada yang sudah. Coba sekali lagi pertanyaannya. Siapa ini harus jujur ya? Harus jujur. Siapa yang di dalam hatinya saat ini merasa dirinya sudah peduli terhadap alam ini? Masya Allah, alhamdulillah, sudah mulai banyak. Ada yang belum, nggak apa-apa, kita belajar. Terima kasih ya sudah mulai. Saat ini sudah merasa peduli terhadap lingkungan, itu adalah anggota Kabut. Berarti teman-teman di sini, adik-adik di sini juga yang sudah merasa itu adalah anggota Kabut. Saya paham ya. Foundernya siapa sih? Nih, foundernya namanya Pak Benny Rugini. Ini juga diomongin. Sebenarnya dia S2 dia juga bisnis berisbah. Jadi bilangnya adalah Benny Rugini STMS. Ya, kita angkatin lagi ya. Ini Kang Jul, ada Kang Dani, saya angkatin lagi. Visi-misinya adalah kita itu bumi dan ekosistem yang ada di dalamnya harus dijaga kelestariannya, karena akan kita wariskan kepada generasi penerus kita selanjutnya. Pertanyaannya, adik-adik, ada yang suka makan buah-buahan? Katakan, gini deh, kalau saya tanya, jawabannya saya biasa ya. Ada yang suka makan buah-buahan? Oke, stop. Ada yang suka makan sayur-sayuran? Siapa di sini yang suka makan buah alpukat? Pertanyaan berikutnya, siapakah di sini yang pernah nanam alpukat? Namanya siapa deh? Sandi. Sandi nanam tahun berapa? 2020, berarti baru 2 tahun 3 tahun ini. Sudah berbuah belum? Nah, artinya belum kan? Udah nanam alhamdulillah, apalagi ini yang banyak yang belum nanam. Artinya yang kita konsumsi, yang kita manfaatkan adalah hasil dari nenek moyang kita, paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan adik-adik
wariskan terhadap anak cucu kita? Nah, bingung nih pertanyaannya. Apa? Al-Ghazi, apa? Al-Ghazi, apa? Aduh, alhamdulillah, tepuk tangan dong. Udah bagus. Ada cita-cita ingin menularkan atau mewariskan ilmu. Masalahnya, sekarang kita ngomonginnya bumi dan ekosistem. Banyak sekali sekarang yang masih belum aware terhadap ekosistem. Apa yang lagi dunia nih kebetulan. Boleh berdiri. Biar seru. Siap. Boleh dibawa. Makanannya boleh dibawa. Baliknya sana. Nah, namanya siapa, Dek? Rafif. Oke. Sudah berapa bungkus hari ini memproduksi sampah? 3 bungkus. Sekarang jam 8. Jam 8 pagi, satu orang sudah memproduksi 3 bungkus modern. Tahu ini hancurnya? Boleh bikin ya? Boleh. Ada yang tahu ini hancurnya bersenyawa dengan alamnya berapa lama? Ratus tahunan. Ya, ini ratus tahunan. Ini baru 3 ya. Kita bayangkan 24 jam produksi satu orang berapa banyak? Ini 300 orang aja. Ini baru 3, rata-rata 3 aja sehari. 300 kali 3 udah 900 bungkus. Dikemanain? Pertanyaannya. Tempat sampah. Setelah tempat sampah dikemanain? Dibakar. Itu yang terjadi sekarang. Ya kamu harus belajar. Cari solusi mengurangi pencemaran lingkungan itu adalah visi misi kita. Dan saat ini saya hadir di sini dengan senang hati diundang oleh Ustaz dan Ustazah di sini untuk ketemu adik-adik semua. Saya gak ngajarin, kita sharing aja. Ngobrol, sharing, catat-catat apa-apa. Tapi kita adalah mengenal bagaimana caranya untuk kita melakukan upaya ikhtiar untuk menjaga alam kita. Karena semua kegiatan itu harus berpegangan. Kayak kita hidup di dunia harus berpegangan ke Al-Quran dan hadis. Sama kegiatan kita untuk menjaga alam, kita juga berpegangan sama pedoman dunianya, yaitu SDGs istilahnya, Sustainable Development Goals. Nah, ini dibuat sama siapa? Sama dunia. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita tuh jangan meleset dari pedoman-pedomannya. Nah, kita main di SDGs 12. Tadi kan ini SDGs banyak banget ya. Nah, kalau kita berpedoman kepada SDGs 12 yaitu Consumption and Production. Artinya yang tadi dikonsumsi, yang diproduksi, semuanya kita pelajari. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Bisa dipahami ya? Sampai sana belajar pahami ya? Kegiatan kita adalah reforestasi. Ada yang tahu istilah reforestasi? Reforestasi ada yang tahu? Reforestasi itu mengembalikan fungsi bumi. Fungsi hutannya udah berubah. Ada yang tahu fungsi hutan? Fungsi hutan? Oh, ada yang tahu? Apa? Rahasia sekarang fungsi hutan. Luar biasa, betul. Salah satunya itu ya, memproduksi oksigen lebih tepatnya untuk kita hirup. Kalau itu berkurang, oksigennya kurang. Yang kedua, resapan air. Resapan air itu yang buat kita konsumsi juga. Kalau itu berkurang juga. Bang. Selanjutnya kita bikin bank sampah. Ada yang tahu istilah bank sampah? Nah, bank sampah ini fokusnya adalah tadi salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah anorganik. Salah satu ya, bank sampah itu adalah salah satu upaya, salah satu ikhtiar dari kita manusia untuk mengurangi timbulan sampah anorganik. 4 tahun yang lalu, tingginya dari dasar tanah ke atas itu 50 meter. Sekarang tahun 2000 kemarin, sekarang 2022, menurut informasi dari petugas sudah mencapai 75 meter. Luar biasa. Ini kebetulan audionya nggak keluar. Ini diliput oleh National TV Station Indonesia.
Ini kesini tarik. Ini baru TPA Sarimukti yang ada dekat dengan kita, yang di Kabupaten Bandung Barat. Terus menerus seperti ini. Apakah ini dunia ini, bumi ini akan ditutup oleh sampah? Bayangkan, dan hari tadi produksi satu hari baru jam gini aja udah 3 bungkus diproduksi. Apalagi nanti 24 jam bisa mungkin 20 bungkus. Bisa jadi dengan air kemasan dan segala macam. Hari demi hari demi hari demi hari, bumi ini akan habis, akan penuh dengan kecamatan Batu Jajar. Diceritakan saat itu jam 2 pagi, semua sedang terlelap tidur. Tiba-tiba ada ledakan, dan yang tidur tadi tertimbun sesuatu. Ternyata ketika para relawan dan kami juga dari Kabupaten Indonesia hadir, itu adalah ledakan sampah. Itu terjadi di tanggal 21 Februari 2005. Masyarakat kaget, Bandung Barat kaget, Indonesia kaget, bahkan dunia kaget. Ternyata yang kita kenal bencana saat ini selama ini adalah longsor, banjir, gempa. Saat itu disadarkan ada bencana baru yang disebut bencana sampah. Saat itu TPA-nya meledak, yang tadi saya sebutkan 75 meter, luasnya hampir 30 hektar. Bayangkan, gunungannya kayak gitu, meledak langsung masuk ke pemukiman. Semua yang terlelap di sana hari itu ditemukan 141 jenazah. Besoknya lagi ditemukan 27 jenazah. Dan sampai hari ini ratusan jenazah tidak ditemukan kembali. Anak kesulitan. Mulai hari ini, ayo kita mulai peduli terhadap lingkungan ini. Salah satunya adalah dengan mengenali dulu yang terutama sampah organik. Oke. Sistem yang disebut dengan sistem 3R. Ada yang tahu 3R? Wah, ini ada yang tidur. Aku tanya deh. Biarin nggak apa-apa. Lagi terlelap. Ada yang tahu 3R? Saya ke belakang ya. Ini depan udah keren-keren. Saya ke belakang ya. Ada yang tahu 3R di belakang? Wow. Ini Pak duluan angkat tangannya. Oke. Adverisha. 3R adalah reuse, recycle. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya random aja. Ada yang tahu reduce nggak? Tahu reduce nggak? Mengurangi. Lakukan dong. Walaupun dikasih tahu, nggak apa-apa. Sekarang reuse. Sekarang reuse. Apa itu? Belum tepat. Reuse. Ada reduce. Ada reuse. Kalau kasihnya masih rame nih. Nah, ini. Ayo ini. Ada reduce tadi benar. Reduce, ada reuse. Penggunaan ulang. Oke. Sekarang recycle. Tuh, ya. Nah, sekarang kita aplikasikan. Ya. Yang dekat bawah ini adalah yang agenda 3R. Kira-kira ini masuk ke kriteria apa? Ini pengurangan sampah. Paham ya? Saya kasih contoh lagi. Bencana-bencana yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Nih, apa? Ini di mana? Jakarta. Salah. Ada yang tahu di mana? Salah. Stop. Ini terjadi di
ketinggian berapa sekarang? 1000 sampai 1300 mdpl. Ada yang tahu sifat air? Kalau ini dasar laut, mdpl itu meter di atas laut. Kalau misalkan 1000, kita sebut aja 1300 mdpl, berarti kita itu ketinggiannya 1300 meter di atas permukaan. Masuk logika gak di ada semua di sini di kita banjir? Gampang, kejadiannya banjir. Yang dalam hatinya belum ada rasa peduli terhadap lingkungan. Salah satunya adalah satu, tadi yang diproduksinya dibuang akhirnya mampet ke selokan, ke sungai. Dan mampetnya bukan kecil loh, ini puluhan ton. Mampetnya puluhan ton, sampai kita gali. Akhirnya kita dapat puluhan truk sampah. Siapakah di sini yang sudah mulai ada rasa peduli di dalam hatinya terhadap lingkungan? Ketika orang-orang buang sampah sembarangan, tidak peduli terhadap lingkungan, maka kita punya slogan stop berbuat zolim. Apakah itu berbuat zolim kita berbuat sampah sembarangan? Menurut Anda? Zolim ya? Karena kita yang mengkonsumsi isinya, snacknya, makanannya, kita buang sembarangan, banjir, yang kebanjiran orang lain. Zolim? Kalau zolim berdosa nggak ya? Berdosa. Saya bilang stop berbuat zolim, kalian gerakannya kayak ini. Sampahku tanggung jawabku, sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabku. Bisa? Ya. Stop berbuat zolim. Gimana? Suaranya masih alon-alon, harus kencang. Suaranya harus mengalahkan suara kantor dengan suara. Stop berbuat zolim. Oke, boleh bukan dulu. Tanamkan dalam hati, stop berbuat zolim. Ada yang disebut dengan sampah organik yang paling atas, ada sampah anorganik. Yang organik kita skip dulu aja ya, karena kita gak bakalan cukup waktunya. Kita fokus terhadap sampah anorganik. Artinya sampah ini harus pertama dikenal dulu. Tadi udah mulai dikenal. Yang kedua mulai dipilah. Buahnya harus mulai dipilah. Ya, yang organik mana, yang anorganik mana, yang B3 mana. Tapi di sini kayaknya jarang ya B3. Ya. Tapi yang paling penting adalah syarat anorganiknya. Anorganik. Jadi kalau dus semua, duplet semua. Kalau air menawar PND semua. Jadi kalian harus mengetahui dulu jenis-jenis sampahnya. Ada istilah nggak kenal maka kalau kita coba, kalau kebanyakan orang gak kenal maka gak sayang. Kalau saya coba sekarang, gak kenal maka yuk kenalan. Ya, gak kenal yuk kenalan sama sampahnya. Organik kita kapan? Biar next ketika pertemuan berikut. Ini ada yang tahu ini apa? Sekilas aja. Mangut. Ini mangut. Ini adalah proses pengolahan sampah organik. Kita lakukan sini. Ada. Jadi, ayo mulai detik ini kita mulai aware peduli ya, peduli terhadap sampah ini. Kita kenali sampah anorganik, bagaimana bahayanya dan manfaatnya. Saya yakin ada semua di sini lebih pintar, lebih kreatif. Wah, kalau lihat nih produk sampah yang tadi bungkus itu mau diapain? Itu ada solusi. Itu akan mengurangi timbulan.
Jangan mikir masalah uang, tapi pikirlah kita sedang berkontribusi untuk menjaga alam ini dari timbunan sampah penggunaan ulang yang tadinya adalah apa ini? Wadah minyak ya, wadah minyak menjadi plastik. Ada yang bertanyakan? Oke, mau tanya apa? Luar biasa, ini sekali, tepuk tangan dong. Baik, sekarang Kampus Indonesia pusatnya ada di Kecamatan Sabah. Pengurusnya bertiga, ada saya, ada reporternya Pak Bedi, lebih SNM. Untuk cabangnya kita ada 14 unit bank sampah di Kabupaten. Ini produk-produk yang lainnya. Salah satunya ada yang tahu bin bag. Bin bag. Nah, itu kita produksi bin bag juga dari sampah. Jadi ketika kita bersantai, duduk santai, itu bin bagnya sudah dari sampah. Itu memproduksi sampah banyak lah bin bag. Yang kedua ada juga bantal kursi. Itu nggak kalah empuk juga, produksi dari sampah juga. Terus produk yang lain adalah yang standar lah ya, seperti gantungan kunci, seperti tempat pulpen, pensil dan yang lainnya itu kita juga produksi. Tapi catatannya kita belum produksi massal karena sifatnya kita kami Kampus Indonesia lebih ke penelitian, eksperimen dan edukasi. Terima kasih. Mohon maaf ada ibu kalau kata-kata Kang Jo kurang bagus, penyampaiannya Kang Jo kurang diterima oleh ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب سلام عليك صلاة